Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Siang, Bang. Baik, apa kabar adik-adik sekalian? Baik-baik, Bang. Luar biasa. Sepertinya semangat kali ini untuk memulai pelajaran pada siang hari ini. Iya. Jadi di sini saya akan memulai terlebih dahulu dengan doa. Ada ini kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi saya absen terlebih dahulu ya. Ajeng Priska Sari, Hadir, Pak. Dewi Nita Simanjuntak, Hadir. Irfan Ajis, Abdi Waruwu, Alia Natali, Hadir. Tasya Ramadhani, Hadir. Sonia Matanari, Hadir. Tasya Nadila, Hadir. Aisyah Ura Putri. Hadir. Baik, sepertinya di kelas ini hadir semua sesuai dengan absen. Jadi di sini sebelum memulai proses pembelajaran, saya akan menjelaskan tentang alur pembelajaran kita pada hari ini. Jadi tadi saya sudah mengirim tentang alur pembelajarannya di HP adik-adik sekalian, boleh dicek terlebih dahulu. Untuk yang pertama itu, saya akan menjelaskan tentang orientasi siswa pada masalah. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang akan saya bawakan pada siang hari ini, yaitu peristiwa Rengas Dengklok dan sejarah kemerdekaan di Indonesia. Dan nanti setelah saya menjelaskan materinya, saya akan mengorganisasi siswa, mendefinisikan masalah dan mengorganisasi tugas belajar. Lalu saya akan membimbing penyelidikan, dan menyajikan hasil serta menganalisis dan mengevaluasinya. Jadi bahan ajar yang saya gunakan pada kesempatan kali ini yaitu buku infografis. Sebelumnya, apakah ada yang tahu tentang buku infografis? Saya, Pak. Boleh, Ajeng, silakan. Buku infografis itu buku elektronik, Pak. Oke, jadi di sini akan saya jelaskan lebih detail lagi, yaitu buku infografis adalah salah satu media untuk mengumpulkan informasi agar siswa bisa mengembangkan pemikiran dan menyajikan hasil. Jadi di sini saya sudah membuat materi tentang peristiwa Rengas Dengklok dan kemerdekaan di Indonesia. Bisa adik-adik lihat di situ sudah saya bagikan juga. Nah, di sini saya akan bertanya nih, adik-adik semua, apakah ada yang tahu tentang peristiwa Rengas Dengklok? Kalau ada yang tahu, silakan angkat tangan. Alia, dipersilakan. Yang saya ketahui mengenai peristiwa Rengas Dengklok itu adalah terjadi pada saat Indonesia itu mau merdeka, di mana pada saat itu kalau nggak salah masa presiden Indonesia pertama itu Presiden Soekarno dan nomor apa ya? Ya, benar. Jadi peristiwa Rengas Dengklok itu terjadi pada satu hari sebelum kemerdekaan Indonesia, yaitu 16 Agustus 1945. Yaitu suatu hari sebelum teks proklamasi dibicarakan atau dibacakan, ada peristiwa penting dalam sejarah Indonesia. Soekarno dan Hatta diculik oleh sekelompok pemuda yang mendesak keduanya untuk menyatakan kemerdekaan. Kejadian itu dikenal sebagai peristiwa Rengas Dengklok. Selanjutnya, di sini ada alur peristiwa tentang Rengas Dengklok dan kemerdekaan di Indonesia, yaitu dimulai pada tanggal 12 sesudah dengan 17 Agustus 1945. Yaitu latar belakang peristiwanya yaitu Rengas Dengklok sampai proklamasi kemerdekaan. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan pada tanggal 12 Agustus 1945, Jepang berjanji segera memberikan kemerdekaan kepada Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Weddiriningrat, tiga tokoh nasional Indonesia, ke Vietnam bertemu dengan Marseca Terauchi yang menegaskan Jepang akan menyerahkan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Nah, hasil pertemuan pada tanggal 12 Agustus 1945 adalah Jepang ingin proklamasi dilakukan pada tanggal 24 Agustus 1945. Namun keputusan itu mendesak para kaum muda untuk segera memproklamasikan kemerdekaannya. Jadi setelah mengetahui hasil pertemuan di Vietnam, Syahrir mendesak Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Menurut Syahrir, keinginan Jepang yang menunda-nunda itu hanya
siasat semata sebagai tipu muslihat, namun Soekarno masih mengikuti kata Jepang. Nah, pada 14 Agustus 1945, Jepang menyerahkan masyarakat kepada masyarakat. Nah, jadi di sini saya akan bertanya kepada adik-adik sekalian, apa alasan Jepang menyerahkan masyarakat kepada pasukan sekutu? Sonia, dipersilakan. Jepang menyerang Persekutu itu karena adanya pengeboman di kota Hiroshima dan Nagasaki. Nah, benar sekali, Sonia. Jadi peristiwa menyerahnya Jepang diumumkan melalui radio Jepang pada tanggal 14 Agustus 1945 sore hari. Peristiwa ini menandai berakhirnya Perang Dunia Kedua, perang yang mengerikan sepanjang sejarah manusia, menyerahkan Jepang berakibat pada hilangnya kedaulatan negara Jepang. Nah, setelah peristiwa tersebut, Jepang mengalami kekosongan kekuasaan atau peluang kemerdekaan Indonesia semakin bertambah. Peristiwa menyerahnya Jepang membuka kesempatan kepada Indonesia untuk melakukan kemerdekaan. Pasca 14 Agustus 1945 terjadi kekosongan kekuasaan atau vacuum of power di Indonesia. Melalui peristiwa Rengas Dengklok, para golongan tua didesak untuk segera memerdekakan diri. Pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan diri di depan rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 50 Jakarta. Namun sebelum itu ada peristiwa lain pada tanggal 16 Agustus 1945, yaitu peristiwa puncaknya, peristiwa Rengas Dengklok. Jadi peristiwa Rengas Dengklok ini melibatkan antara golongan muda dan golongan tua. Di sini juga saya ingin bertanya sedikit, apakah adik-adik tahu ada golongan muda dan golongan tua? Tahu. Nah, ada tokoh yang adik-adik tahu tentang golongan muda dan golongan tua? Sonia, boleh disebutkan satu saja? Tokoh golongan tua yaitu Soekarno, Soeharto, dan tokoh golongan muda yaitu Soekarni, Laksamana Maeda, dan lain-lain. Ya, benar. Jadi di sini akan saya jelaskan secara rinci tentang golongan muda dan golongan tua. Golongan tua adalah tokoh-tokoh yang sering disebut sebagai golongan tua adalah Soekarno dan Muhammad Hatta, para anggota dan pengurus BPUPKI dan PPKI. Dan di golongan muda ada Soekarni, Khairul, Saleh, Yusuf Kunto, Dr. Muwardi, Sudarko Singgi, Bingkana, Said Melik, dan yang lain-lain. Nah, puncaknya pada 17 Agustus 1945, akhirnya Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Jadi presiden tentang teks proklamasinya itu isinya kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 bulan 8 atau Agustus, atas nama Indonesia, Soekarno-Hatta. Baik, demikianlah pemaparan materi yang telah saya jelaskan. Di sini saya akan membagi 3 kelompok. Saya ada memiliki pertanyaan untuk adik-adik sekalian analisis. Saya akan membagi kalian dalam 3 kelompok, yaitu ya sebagian-sebagiannya aja, ada Abi, Sonia, Dewi, Alia, Tasya, Aisyah, Tasya, Lutfan. Nah, jadi pertanyaannya itu yaitu coba simpulkan bagaimana alur sejarah kemerdekaan di Indonesia pada tanggal 12 sesudah dengan 17 Agustus 1945. Dan yang satu lagi itu ini dipilih 2 pertanyaan, pilih salah satu aja mana yang mau dijawab ya. Pertanyaan yang kedua itu, siapakah seseorang yang paling berpengaruh dalam peristiwa kemerdekaan Indonesia dan jelaskan bagaimana peran dia di dalamnya. Baik, waktunya telah habis. Jadi di sini yang menjawab perwakilan dari kelompok saja ya. Iya, Pak. Jadi untuk kelompok 1 siapa yang mau menjawab? Saya, Pak. Ajeng, dipersilakan. Jadi Pak, menurut saya tokoh yang paling berpengaruh dan berperan penting pada peristiwa kemerdekaan itu adalah Soekarno. Karena dasar proklamasi itu merupakan pemikiran juga dari Soekarno. Kemudian Soekarno juga yang membacakan teks proklamasi. Selain itu Soekarno juga ada memberikan sumbangan untuk isi dari dasar negara, yaitu Pancasila. Juga Soekarno banyak mendirikan organisasi-organisasi seperti PNI dan juga 4 serangkai. Dan berarti menurut saya itu Soekarno memiliki peran yang sangat besar dalam persiapan kemerdekaan Indonesia. Dan juga dia merupakan presiden pertama Republik Indonesia, Pak. Ya, bagus. Jadi
Untuk kelompok 2 siapa yang ingin menjawab? Saya Pak. Alia dipersilakan. Jadi kalau menurut saya Pak, tokoh yang berperan, salah satu tokoh yang berperan penting dalam proklamasi kemerdekaan itu adalah Latif Hendra dan Suhud, karena mereka lah bendera merah putih bisa berkibar di acara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Oh, jadi yang mengibarkan benderanya ya? Iya. Oke, boleh. Kelompok selanjutnya siapa yang ingin menjawab? Kelompok 3. Kemerdekaan. Kibaran bendera dong. Tasya. Iya. Jangan agak di ini Jadi ya. tokoh yang paling berpengaruh dalam kemerdekaan Indonesia menurut kelompok kami itu Sayuti Monik, di mana Sayuti Monik ini bergabung dalam golongan muda yang mendesak Soekarno untuk segera memproklamasi kemerdekaan Indonesia. Selain itu juga, dia juga berperan dalam pengertikan naskah teks proklamasi ditulis tangan oleh Soekarno. Selain mengetik, Sayuti Monik ini juga mengubah beberapa kata dan kalimat yang ada dalam naskah asli yang dia tidak tepat. Ini melakukan hal itu agar tidak menimbulkan persepsi yang salah pada naskah proklamasi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Iya, jawabannya sangat beragam ya. Jadi ada yang berkata bahwasanya Soekarno yang sangat berpengaruh, ada juga pengibar bendera, ada juga yang mengetik teks proklamasi. Ya, jawabannya semua itu adalah benar. Jadi berdasarkan sudut pandang adik-adik masing-masing ya. Nah, jadi di sini saya akan membagikan sebuah kuisis, Wordwall ya, Wordwall yang berisikan tentang pertanyaan-pertanyaan yang tentang materi yang saya jelaskan tadi. Tam Siwi. Kok berhenti aku? Baik, dari hasil-hasil kuisis yang telah adik-adik jawab, jawabannya bagus-bagus sekali dan masing-masing atau rata-rata tinggi semua jawabannya. Artinya kalian sudah memahami apa yang sudah saya jelaskan. Baik, demikianlah pembelajaran kita pada siang hari ini. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Saya izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi cepat ya. Iya.